dia juga sempat menyiksa 27 anak di Boston. Halo teman-teman, kembali lagi di video kita. Kali ini dengan aku Sina. Aku Stepan. Oke, seperti pada judul, pasti kalian sudah pada tahu kita mau storytelling lagi. Tapi ada yang beda nih. Nah guys, menurut kalian nih, biasanya anak-anak tuh gimana sih? Biasanya kita lihat anak-anak tuh mereka imut, menggemaskan, lucu. Tetapi guys, ternyata pembunuh itu tidak mengenal usia. Nah, hari ini kita akan ceritain nih, ada 4 pembunuh terseram dan terkejam sepanjang masa, tetapi mereka tuh ternyata masih anak-anak guys. Penasaran? Penasaran? Langsung aja kita mulai. Eric Smith terkenal sebagai anak yang sangat lucu dan imut. Tapi siapa sangka dia ternyata mengidap penyakit explosive intermittent disorder, yaitu penyakit mental yang membuat orangnya menjadi kejam dan sangat kasar. Tepat pada usia yang ke-10 tahun, dia sempat ditangkap polisi karena ditemukan telah membunuh temannya menggunakan pensil. Selain itu, Eric Smith juga pernah mengaku membunuh Derek Robbie yang masih berusia 4 tahun dan ditemukan benda pukulan tumpul, memar di leher, dan juga kayu di anusnya. Akhirnya Eric Smith dijebloskan ke penjara remaja di negara bagian New York. Nah guys, bayangin kalau ada kayu di anus kalian. Mary Bell. Sedari kecil, Mary Bell tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibunya. Malah, dia terlahir sebagai pekerja seks komersial. Ibunya kerap kali menyuruh Mary Bell untuk ikut bertemu dengan kliennya untuk mabuk-mabukan dan juga menelan sejumlah narkoba. Tidak disangka, sebelum berusia 11 tahun, Mary Bell sempat membunuh 2 anak, yang satu berusia 4 tahun dan yang satu berusia 3 tahun. Nah, korban-korban itu guys, dicekik hingga tewas, habis itu genitalnya digunting, dimutilasi, lalu diukir huruf M pada perut-perut korban tersebut. Akhirnya Mary Bell dimasukkan dalam penjara, tetapi Mary Bell bisa bebas karena ibunya memiliki akses orang dalam dan dia sendiri mendapatkan jaminan perlindungan anak. Nah guys, gimana kalau genital kalian dipotong-potong seperti itu? Jesse Pomeroy lahir sebagai 2 bersaudara. Anak ini memiliki keistimewaan, yaitu memiliki selaput putih di matanya yang orang bisa sebut adalah katarak, dan juga memiliki kumis berwarna putih sedari kecil. Hal ini, keistimewaan yang dia punya, membuat dia sering sekali dibully dan juga tidak memiliki teman. Karena sering dibully dan tidak memiliki teman, Jesse memiliki dendam yang mendalam kepada teman-temannya dan juga memiliki semangat hidup yang sangat rendah. Jesse ini sering dijuluki sebagai The Boston Boy Fiend karena dia sering sekali menyiksa anak-anak. Tidak hanya itu, aksinya dimulai ketika dia sering mengajak anak-anak kecil untuk pergi ke hutan dan mengurungnya di gudang. Jesse di sana mencambuk-cambuk mereka, menyilet-nyilet kulit mereka, juga menguliti kuku korban. Akhirnya polisi menangkap dia setelah menemukan pisau yang digunakan Jesse saat di TKP saat membunuh anak umur 10 tahun dan balita dengan cara memutilasi tanpa kepala. Jesse sendiri akhirnya dibawa ke sekolah reformasi untuk dapat bekerja dan memiliki kegiatan di sana. Setelah 1,5 tahun, Jesse sendiri akhirnya dibebaskan dengan bebas bersyarat. Nah guys, menurut kalian kalau rasanya dikulitin hingga dimutilasi itu gimana sih? Nggak mau kan? Nah, cerita ini berawal dari 2 anak yang masih berusia 10 tahun berencana untuk bolos dan pergi ke mall untuk mencuri makanan. Saat itu, mereka melihat seorang anak bernama James yang sedang sendirian dan menunggu ibunya sedang berbelanja. Akhirnya 2 anak ini membawa James ke rel kereta, lalu menyiramkan cat ke mata James, menendang, memukul, serta menyumpal mulut James dengan baterai. Tidak hanya itu, selain itu mereka juga memukul kepala James dengan besi seberat 10 kilo hingga retak dan tewas. Ketika James sudah tewas, James ditinggalkan di rel kereta api.
Rencana kedua anak itu adalah supaya James terlihat seperti meninggal karena kecelakaan. Tapi apa disangka, akhirnya ketika kereta api lewat, James terlindas kereta api dan badannya terbelah menjadi dua. Ketika ibunya sadar bahwa anaknya telah hilang, ibunya segera pergi ke polisi setempat dan meminta bantuan polisi untuk mencari anaknya. Ketika ditemukan jenazah anaknya, sang ibu pun sedih dan akhirnya polisi mencari pelakunya. Akhirnya ditemukan kedua anak ini sebagai tersangka dan dihukum 8 tahun penjara. Oke teman-teman, sekian video kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Dari keempat anak tadi, menurut kalian yang paling sadis yang mana? Boleh kalian tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa guys, jika kita tidak mau bernasib sama anak-anak kita atau adik kita kayak di cerita tadi, jangan lupa selalu memberikan kasih sayang serta pengajaran yang baik dan benar. Oke guys, jangan lupa subscribe, Like, serta komen video-video kita. see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.